Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series science fiction yang berjudul The War Between the Land and the Sea. Dalam cerita series ini, eksistensi umat manusia terancam oleh kemunculan spesies makhluk asing yang berasal dari laut. Di tengah ancaman perang antar manusia dan spesies tersebut, seorang pria berjuang untuk mewujudkan perdamaian hingga ia pun menjalin hubungan unik dengan sang makhluk asing. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu ketika, sekelompok nelayan di Laut Spanyol bersiap mengeluarkan ikan dari jaring mereka. Lantas di momen ini ada sesosok monster menyerupai manusia ikan yang tak sengaja tertangkap oleh jaring. Begitu melihat monster itu berusaha menyerang, kapten kapal akhirnya menembak mati monster itu demi melindungi semua orang. Beberapa waktu kemudian, seorang koordinator transportasi bernama Barkley tiba-tiba mendapatkan tugas penting pada jam malam. Usai mengantarkan putrinya ke rumah sang mantan istri, Barkley pergi bersama rekannya yang bernama Hannah. Sesampainya di tujuan, Barkley bertemu dengan Jenderal Austin. Dengan pesawat yang disediakan, Austin membawa timnya termasuk Barkley ke desa Cala Escondida yang terletak di kawasan Laut Mediterania. Di tengah perjalanan, Austin tidak memberikan banyak informasi karena misi yang akan mereka lakukan bersifat rahasia. Kini, Barkley akhirnya mulai penasaran apa sebenarnya misi tersebut. Karena saat dihubungi di rumahnya, Barkley mendapatkan tugas yang berkaitan dengan tumpahan minyak. Sesampainya di tujuan, Austin memastikan bahwa penduduk desa Cala Escondida telah dievakuasi sehingga timnya bisa bertindak dengan leluasa. Sebagai bagian dari misi, Austin memperlihatkan mayat monster menyerupai manusia ikan yang sebelumnya dibunuh oleh kapten kapal Spanyol. Rupanya monster itu kini menjadi subjek penelitian agar tim Austin bisa memahami seluk-beluk makhluk tersebut. Austin akhirnya menyatakan spesies dari monster manusia ikan itu dinamai Sea Devil. Kini Barkley bertanya-tanya makhluk macam apa sebenarnya Sea Devil. Pada malam harinya, Hannah memberikan banyak informasi untuk menjawab pertanyaan Barkley. Jadi, tim Austin tergabung dalam Satgas Intelijen Global bernama Unified Intelligence Task Force atau UNIT. Lebih detail lagi, UNIT bertugas untuk menangani urusan yang berhubungan dengan makhluk asing yang dalam hal ini adalah Sea Devil. Nah, menurut hasil penelitian, Sea Devil sudah ada sejak zaman prasejarah. Dan selama ini, UNIT berusaha menyembunyikan keberadaan Sea Devil dengan segala cara demi mencegah kepanikan massal. Lebih dari itu, Barkley direkrut oleh UNIT untuk menggantikan seseorang bernama Roger. Barkley pun sebenarnya menjadi anggota UNIT yang mewakili warga sipil. Seiring berjalannya waktu, anggota UNIT yang bernama Morgan dan Abdallah ditugaskan untuk menjaga mayat Sea Devil. Mereka lalu heran dengan kondisi tanah di lokasi yang tiba-tiba berubah menjadi lumpur hisap. Lantas setelah mereka tenggelam, mayat Sea Devil diambil oleh sesamanya. Setelah itu, tim Austin memeriksa lokasi kejadian untuk menanggapi laporan darurat dari Morgan. Anehnya, kondisi tanah kembali seperti semula setelah sempat berubah menjadi lumpur hisap. Austin akhirnya menyimpulkan Morgan dan Abdallah tewas akibat terjebak di bawah tanah. Pasca insiden tadi, tim Austin berhasil memanggil Sea Devil dengan alat khusus. Mereka pun bisa berkomunikasi dengan lancar berkat alat penerjemah bahasa Sea Devil dan manusia. Kini Austin bisa menyimpulkan Sea Devil bertanggung jawab atas kematian Morgan dan Abdallah. Austin lalu menawarkan kesepakatan perdamaian dengan kaum Sea Devil agar kedepannya manusia bisa hidup berdampingan dengan spesies asing tersebut.
Namun sebelum menanggapi kesepakatan itu, si Devil memanggil kawanannya sebagai bentuk peringatan terhadap umat manusia. Momen penting ini pun membuat kaum si Devil menampakkan diri di berbagai belahan dunia. Imbasnya, umat manusia kini mengetahui keberadaan si Devil hingga akhirnya muncul reaksi yang beragam. Beberapa waktu kemudian, unit mengadakan negosiasi perdamaian dengan si Devil di dekat sungai Thames, Inggris. Guna melancarkan pertemuan, unit menyediakan fasilitas khusus bernama Waterway yang pada dasarnya adalah tangki air raksasa yang menghubungkan sungai dan gedung pertemuan. Setelah itu, petugas mulai membuka jalur Waterway atas perintah dari unit. Tak lama kemudian, beberapa si Devil memasuki Waterway hingga akhirnya mereka pun menemui unit. Selang beberapa detik, muncul wakil si Devil yang bernama Salt. Rupanya, Salt memiliki wajah humanoid dan bisa berbicara dengan bahasa manusia karena ia adalah si Devil jenis amfibi. Saat dialog mulai berlangsung, Jonathan selaku wakil umat manusia memberikan hadiah berupa bunga asal Gunung Everest. Jonathan lalu menekankan bunga itu menjadi simbol niat baik manusia untuk berdamai dengan si Devil. Sebagai tanggapan, Salt mengungkapkan bahwa sejumlah si Devil tewas akibat terpapar minyak yang tumpah di laut. Bahkan ada juga si Devil yang tewas akibat keracunan limbah yang dibuang ke laut. Inilah sebabnya Salt menyalahkan manusia sebagai penyebab kematian para si Devil. Kini Salt menuntut agar Barclay diangkat sebagai wakil umat manusia yang baru. Alasannya, Barclay dinilai menunjukkan rasa hormat kepada si Devil. Tuntutan Salt lalu memicu perdebatan dalam internal unit hingga akhirnya negosiasi harus ditunda. Setelah itu, Kate selaku direktur unit menginterogasi Barclay terkait tuntutan Salt. Di sini, Kate heran kenapa dari miliaran manusia hanya Barclay yang dipilih sebagai wakil. Kate pun semakin bingung mengingat Barclay hanyalah warga sipil yang menjadi pekerja kantoran. Apapun itu, Kate mengungkapkan bahwa unit telah mengamankan anak dan mantan istri Barclay demi mencegah masalah tak terduga. Selang beberapa jam, unit mempertemukan Barclay dengan Salt di gedung yang sama. Hingga saat itu, unit belum memenuhi tuntutan Salt karena Barclay dinilai tidak memenuhi syarat. Salt lalu menekankan ia memilih Barclay sebagai wakil umat manusia bukan karena keahliannya, tetapi karena rasa kepeduliannya yang besar. Salt akhirnya mengancam akan menutup negosiasi perdamaian jika besok Barclay tidak menemui Salt sebagai wakil umat manusia. Mau tidak mau, unit bersedia mengangkat Barclay sebagai wakil demi melancarkan negosiasi. Setelah itu, Barclay dipertemukan dengan anak dan mantan istrinya yang masing-masing bernama Kirby dan Barbara. Kini mereka pun tinggal di rumah aman yang dijaga oleh unit. Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya publik mengetahui posisi Barclay sebagai wakil umat manusia. Pemilihan Barclay sebagai wakil umat manusia pun memicu kontroversi. Alasannya, publik ingin diwakili oleh orang yang ahli di bidang diplomasi, bukan orang amatir seperti Barclay. Keesokan harinya, unit kembali melanjutkan negosiasi dengan Salt. Unit lalu memerintahkan Barclay untuk berbicara sesuai naskah yang ditampilkan di layar agar perundingan bisa berjalan dengan tepat sasaran. Atas permintaan Salt, tim unit mengambil segelas air sungai untuk kemudian diberikan kepada Barclay. Salt lalu memerintahkan Barclay untuk meminum air tersebut. Namun tim unit melarang Barclay karena air itu terbukti mengandung racun. Nah, dari situasi ini, Salt ingin memberikan pelajaran penting, yaitu aktivitas manusia yang mencemari sungai dan laut sebenarnya mengakibatkan kaum si Devil menderita. Sebagai tanggapan, Barclay berbicara tanpa naskah dan mengakui semua kesalahan manusia terkait pencemaran lingkungan. Because we were stupid.
Negosiasi pada hari itu akhirnya ditutup di saat Salt mulai terkesan oleh sikap Barkley yang tahu diri. Hari demi hari pun terus berlanjut hingga negosiasi terbaru dilaksanakan. Dalam kesempatan kali ini, Barkley menyampaikan bahwa pemerintah dunia berkomitmen untuk mengurangi polusi laut sebanyak 50% mulai dari sekarang. Namun, Salt menanggapi rencana ini dengan skeptis karena target 50% baru akan tercapai pada 40 tahun lagi. Salt lalu kembali menekankan setiap hari kaum sea devil menderita akibat pencemaran laut yang ditimbulkan oleh manusia. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang menyerupai badai. Di luar dugaan, suara itu berasal dari hujan sampah plastik yang sebelumnya dibuang oleh manusia ke laut dan sungai. Orang-orang akhirnya bergegas menyelamatkan diri karena beberapa sampah adalah barang berat yang bergerak secara tak terkendali. Seiring berjalannya waktu, hujan sampah melanda kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Ternyata melalui bencana ini, Sea Devil berupaya untuk membuat semua sampah di sungai dan laut kembali ke darat. Inilah sebabnya sampah jatuh ke setiap kota dalam jumlah yang begitu besar. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, unit kembali mengadakan negosiasi perdamaian dengan Salt. Kali ini Barkley berbicara tanpa mengikuti naskah agar ia bisa meyakinkan Salt dengan tulus. Barkley lalu mengakui umat manusia hidup dalam ketakutan sejak menghadapi hujan sampah yang kini dianggap sebagai serangan dari Sea Devil. Di lain pihak, Salt memandang hujan sampah sebagai hukuman agar manusia bisa menyadari kesalahannya. Lantas melalui unit, PBB mengajukan tuntutan gencatan senjata selama negosiasi perdamaian berjalan. Salt akhirnya memenuhi tuntutan gencatan senjata dengan 3 syarat. Yang pertama, segala aktivitas manusia yang mencemari laut harus segera dihentikan. Yang kedua, seluruh wilayah perairan di bumi kini menjadi milik Sea Devil, sehingga kedepannya manusia dilarang melintasi laut maupun sungai. Syarat kedua ini pun menuai kritik tajam karena larangan tersebut akan mematikan aktivitas distribusi dan perdagangan antar benua. Para pengawas negosiasi akhirnya tidak berani lagi memprotes setelah Salt menunjukkan kemampuan uniknya untuk berubah menjadi laki-laki saat ia marah. Bicara soal syarat terakhir, Salt meminta negosiasi berikutnya dilakukan di palung Romance yang memiliki kedalaman 8 km. Dengan kata lain, negosiasi akan berlangsung di bawah laut yang selama ini menjadi tempat tinggal Sea Devil. Ternyata melalui syarat ketiga ini, Salt ingin menguji kesungguhan manusia dalam menciptakan perdamaian dengan Sea Devil. Seiring berjalannya waktu, Barkley mengikuti pelatihan dan pengarahan keselamatan untuk kepentingan misi di bawah laut nanti. Hari demi hari pun terus berlanjut hingga Barkley bersiap berangkat menuju titik penjemputan. Lantas di tengah situasi ini, Kirby bercerita bahwa ayahnya dihujat oleh banyak netizen karena dianggap tidak berguna. Rupanya cibiran terhadap Barkley bermunculan karena ia dianggap gagal mencegah serangan hujan sampah dari Sea Devil. Barkley lalu mengakui selama ini ia menjalankan tugasnya dengan perasaan takut. Namun Barkley selalu berusaha bersikap berani dan kuat demi mewujudkan perdamaian antar manusia dan Sea Devil. Lebih jauh lagi, Barkley bisa memiliki tekad yang sangat kuat karena ia melakukan semua ini demi melindungi keluarganya. Setelah itu, tim beranggotakan 6 orang termasuk Barkley diantar ke sebuah kapal. Tim yang dinamai delegasi ini lalu memasuki sebuah kapal selam mini yang menjadi alat transportasi mereka untuk menuju lokasi tujuan. Begitu tahap persiapan sudah selesai, delegasi mulai bergerak menuju palung Romance. Mengingat palung itu memiliki kedalaman 8 km, delegasi diberikan kapal selam terkuat di dunia. Mereka juga mendapatkan akses radio untuk berkomunikasi dengan markas unit yang akan terus memantau misi. Di saat delegasi menuju Romance, Kate, sang direktur unit, menghadiri rapat darurat yang melibatkan Perdana Menteri Inggris dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Lantas selama rapat berlangsung, mereka berdebat soal penanganan masalah Sea Devil. Kecuali Kate,
mereka berniat untuk memerangi si Devil demi menyelamatkan umat manusia dari krisis. Lebih jauh lagi, mereka meyakini negosiasi perdamaian akan gagal. Inilah sebabnya mereka hanya menganggap negosiasi sebagai alat untuk mengulur waktu agar militer bisa melakukan persiapan untuk menyerang si Devil. Sayangnya, Kate tidak bisa menghentikan wacana perang karena suaranya tergolong sebagai minoritas. Kembali ke delegasi, mereka kini putus kontak dengan unit akibat kehilangan akses komunikasi radio. Masalah besar ini pun terjadi setelah kapal selam berulang kali mengalami guncangan akibat tekanan bawah laut yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, kapal selam tiba-tiba menurun dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Situasi ini pun tentu saja membuat delegasi menjadi panik. Karena jika kapal selam mengalami kebocoran, maka akan terjadi ledakan yang dipicu oleh kuatnya tekanan air laut yang dalam. Selang beberapa detik, kapal selam tiba-tiba berhenti. Di saat delegasi masih bingung, pintu kapal tiba-tiba terlepas seolah-olah mereka diminta untuk keluar. Delegasi akhirnya berani meninggalkan kapal selam, karena menurut alat pengukur tekanan udara, kondisi lokasi mereka sekarang menyerupai daratan. Setelah itu delegasi mendapati mereka berada di dalam sebuah tempat yang memiliki banyak lapisan agar air laut tidak bisa memasuki lokasi. Tak lama kemudian, Salt datang menyambut delegasi. Salt lalu mengungkapkan tempat itu terletak di titik terdalam di laut yang belum pernah diketahui oleh manusia. Salt juga menegaskan lingkungan di lokasi itu aman untuk manusia. Guna membuktikan pernyataannya, Salt melepaskan helm Barkley yang berfungsi sebagai pelindung dan alat oksigen. Hasilnya, Barkley bisa bernafas dengan normal sehingga para anggota delegasi pun mau melepaskan helm mereka. Sambil mengajak delegasi mengamati lokasi, Salt bercerita bahwa selama ini si Devil hidup di wilayah perairan, terutama di laut dalam. Namun, si Devil rutin bermigrasi karena mereka adalah penganut gaya hidup nomaden. Salt lalu mengisyaratkan ada makhluk hidup raksasa di laut dalam yang hidup berdampingan dengan si Devil. Tak lama kemudian, Barkley terpisah dari delegasi saat masih berbicara dengan Salt. Di tengah situasi ini, Barkley dan Salt untuk pertama kalinya melakukan kontak fisik. Berkat momen itu, mereka menjadi saling mempercayai. Bahkan Salt optimistis ia dan Barkley bisa mengakhiri konflik antar manusia dan si Devil sebelum terjadi perang berskala besar. Saat delegasi kembali menemukan Barkley, Salt mengajak mereka untuk ke wilayah hunian si Devil. Di sini terlihat ada ratusan prajurit si Devil yang bersiaga di hadapan delegasi. Setelah itu, anggota delegasi bernama Ted menghadiahkan sebuah globe untuk Salt. Begitu menyadari rencana jahat Ted, Barkley langsung berusaha menyingkirkan globe karena ternyata benda itu adalah bom. Di sisi lain, Kate beristirahat di apartemennya sambil memantau perkembangan delegasi. Tak lama kemudian, Kate berhasil menghindari tembakan maut berkat pertolongan pasangannya yang bernama Christopher. Kate lalu mendapati Christopher dalam kondisi kritis akibat tertembak di bagian jantung. Begitu Christopher tewas, Kate menghubungi tim tanggap darurat unit agar bisa mendapatkan bantuan secepatnya. Berkat informasi Kate, tim tanggap darurat akhirnya berhasil menemukan pelaku yang berusaha membunuh Kate. Pelaku lalu ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap. Pada akhirnya, Kate berhasil selamat dari upaya pembunuhan meskipun ia harus kehilangan Christopher yang tewas demi melindunginya. Sementara itu, bom yang diaktifkan oleh Ted akhirnya menghancurkan wilayah hunian si Devil. Di saat semua anggota delegasi dan banyak si Devil tewas akibat ledakan bom, Barkley akhirnya berhasil selamat berkat bantuan dari Salt. Mereka berdua lalu naik ke permukaan laut dan mendekati kapal yang menjadi tempat peluncuran kapal selam delegasi. Seiring berjalannya waktu, media Inggris memberitakan ledakan di bawah laut sekaligus menyiarkan video yang diperoleh dari militer. Lantas dalam video itu, Salt mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas ledakan yang telah menewaskan seluruh anggota delegasi. Salt juga mengungkapkan tubuh delegasi kini menjadi santapan si Devil.
Di akhir video, Salt menekankan bahwa negosiasi perdamaian berakhir gagal. Karena hal itu, seluruh wilayah perairan di dunia kini menjadi milik Sea Devil sepenuhnya dan mereka pun akan membunuh manusia yang menyentuh wilayah tersebut. Video yang sama lalu disiarkan di berbagai belahan dunia sehingga umat manusia semakin terancam oleh keberadaan Sea Devil. Setelah itu, Barkley yang kondisinya sudah pulih berbicara dengan Shirley yang merupakan orang kepercayaan Kate. Saat percakapan masih berlanjut, Barkley memastikan video pengakuan Salt terkait ledakan adalah video palsu. Barkley lalu mengonfirmasi hal ini karena ia mengetahui ledakan berasal dari bom yang diaktifkan oleh Ted. Barkley lalu menekankan ia berhasil selamat berkat bantuan dari Salt. Kini Barkley menyayangkan keputusan unit yang menjadikan Salt sebagai tahanan. Waktu pun terus berlanjut hingga Jenderal Militer Inggris bernama Oscar melaporkan hasil penyelidikannya kepada Perdana Menteri. Jadi sebenarnya Ted bekerja sama dengan sebuah institut besar yang bernama Clementi. Dari petunjuk yang ada, bisa disimpulkan bahwa Clementi takut Sea Devil akan menggantikan manusia sebagai spesies dominan di bumi. Kuat dugaan rasa takut inilah yang menjadi motif Ted untuk mengebom Sea Devil. Beberapa hari kemudian, Barkley menyaksikan helikopter meletakkan kurungan Salt di sebuah truk. Menurut sopir truk, Salt akan dipindahkan ke fasilitas unit dan kemungkinan akan dibedah untuk kepentingan eksperimen. Usai berhasil membujuk sopir agar mau menyerahkan kunci truk, Barkley membajak truk dan melepaskan Salt ke sungai terdekat demi melindunginya. Barkley akhirnya melarikan diri bersama Salt sehingga mereka pun kini menjadi buronan unit. Di saat unit masih mencari Barkley dan Salt, Kate bertemu dengan wakil baru Sea Devil yang bernama Tide. Sama dengan Salt, Tide adalah Sea Devil jenis amfibi sehingga ia pun bisa berbicara dengan bahasa manusia. Tide lalu mengakui ia sebenarnya datang untuk mencari Salt. Ternyata Salt akan dihukum oleh Sea Devil karena ia lebih memilih menolong Barkley daripada kaumnya sendiri dalam peristiwa pengeboman. Dalam kesempatan yang sama, Tide memamerkan senjatanya yang mampu mengubah kandungan air di udara menjadi karat. Bahayanya, Tide akan mengubah dunia manusia menjadi berkarat dan hancur dengan sendirinya jika Kate gagal menyerahkan Salt dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, Barkley dan Salt bersembunyi di sebuah tempat terbengkalai. Sambil mencari solusi, mereka pun mengobrol dalam suasana yang akrab. Rupanya, Salt sudah mengetahui ia akan dihukum oleh Sea Devil karena menyelamatkan Barkley. Nah, menurut Salt, hukuman itu adalah pengasingan seumur hidup. Setelahnya, Salt menunjukkan bahwa ia mampu mendeteksi irama jantung manusia. Dengan kemampuan spesial itu, Salt bisa membaca perasaan Barkley. Karena ikatan emosional mereka yang semakin kuat, Barkley dan Salt akhirnya terlibat momen romantis. Beberapa saat kemudian, Barkley memiliki ide untuk melarikan diri bersama Salt ke Wales Utara karena di sana Barkley memiliki rekan yang bisa diandalkan dalam situasi seperti saat ini. Setelah itu, Barkley berhasil mencuri ponsel milik seorang warga sipil berkat bantuan Salt. Melalui ponsel curian tersebut, Barkley akhirnya berhasil menghubungi ponsel rahasia Kirby. Dengan ponsel rahasia tersebut, Barkley meyakini komunikasinya takkan terdeteksi oleh unit. Saat berbicara dengan Barbara, Barkley mengungkapkan bahwa ia dan Salt kini menjadi buronan. Barbara lalu bersedia meminjamkan mobilnya agar nanti bisa digunakan oleh Barkley untuk kabur bersama Salt. Di akhir komunikasi, mantan pasangan suami istri itu menyepakati lokasi untuk mengambil mobil. Celakanya, prajurit unit ternyata sedang mengawasi Barbara dan Kirby secara langsung. Akibatnya, unit kini bisa mengetahui lokasi tujuan Barkley. Lantas saat mencapai lokasi tujuan, Barkley diberitahu oleh Barbara bahwa ia dan Salt terkena jebakan unit. Di saat bersamaan, Kate memerintahkan pasukan unit untuk bersiap mengamankan Barkley dan Salt. Tak lama kemudian, pasukan tentara pimpinan Oscar muncul dengan misi merebut Salt dari unit.
Ternyata Oscar bisa mengetahui lokasi itu karena seorang anak buahnya menjadi anggota pasukan unit. Saat berkomunikasi dengan Kate, Oscar mengisyaratkan bahwa ia akan menangkap Salt dengan segala cara. Di sisi lain, Kate dengan bukti temuannya bisa memastikan bahwa video pengakuan Salt terkait pengeboman adalah video palsu. Karena hal ini, Kate menegaskan bahwa Salt tidak bersalah. Sayangnya, Oscar tetap bertahan dengan misinya karena ia hendak memanfaatkan Salt untuk menaklukkan si Devil. Setelah itu, pasukan Salt dan Oscar bersiap saling menyerang demi mendapatkan Salt. Dalam situasi genting ini, Salt mengeluarkan teriakan yang menyakiti telinga semua orang yang mendengarnya. Selagi pasukan kedua kubu masih kehilangan konsentrasi, Salt mengikuti desakan Barkley untuk melarikan diri ke sungai. Waktu pun terus berlanjut hingga si Devil menangkap banyak anjing peliharaan manusia untuk dijadikan makanan. Saat aksi ini dibahas dalam negosiasi perdamaian, Tait sebagai wakil si Devil tidak merasa bersalah. Alasannya selama ini umat manusia seenaknya memakan ikan. Sementara itu, Barkley menjadi musuh publik dan sering mendapatkan ancaman pembunuhan. Situasi ini pun terjadi sejak publik mengetahui Barkley membantu Salt melarikan diri. Untuk alasan keamanan, unit batal menahan Barkley dan menempatkannya di hotel yang berfungsi sebagai rumah aman. Kini Barkley harus hidup dalam kondisi dijaga ketat oleh unit setiap saat. Beberapa hari kemudian, unit menemukan kejadian mengejutkan di mana si Devil melelehkan sebagian banyak gletser di wilayah Antartika. Tak main-main, lapisan es yang dilelehkan setara dengan 3 triliun liter air. Tim Kate akhirnya baru menyadari si Devil memanfaatkan aksi penyerangan anjing sebagai pengalih perhatian agar mereka bisa melelehkan gletser tanpa sepengetahuan unit. Lebih jauh lagi, si Devil sengaja menghancurkan banyak gletser agar suatu saat mereka bisa melakukan serangan dalam bentuk banjir besar yang menenggelamkan umat manusia. Memasuki negosiasi berikutnya, Tait kembali memperingatkan bahwa manusia harus memulihkan kebersihan wilayah perairan dunia dalam waktu 5 tahun. Jika gagal, Tait akan menghancurkan dunia manusia dengan serangan yang sudah direncanakan. Setelah itu, Barkley mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Barbara. Tak disangka, Barkley kini jatuh cinta pada Salt. Lantas berkat oknum anggota unit yang mengawasinya, Barkley bisa mendapatkan alat peretas CCTV di hotel. Dengan alat itu, Barkley diam-diam bisa pergi ke laut pesisir terdekat dengan batas waktu 8 jam. Adapun setiap datang ke lokasi tersebut, Barkley selalu menyelam dan memanggil Salt agar mereka bisa kembali bertemu. Namun sampai saat ini usaha Barkley tidak membuahkan hasil. Di lain pihak, Oscar berbicara dengan oknum unit yang mengawasi Barkley. Ternyata oknum itu menjadi mata-mata Oscar. Inilah sebabnya Oscar bisa mengetahui aktivitas rahasia Barkley di laut pesisir. Jenderal Dominic yang merupakan sekutu Oscar lalu memberikan informasi penting. Ternyata selama ini Salt tidak bisa mendengar panggilan Barkley karena pemerintah telah mengaktifkan alat pengganggu komunikasi si Devil. Dominic lalu berjanji akan membuat alat pengganggu dimatikan untuk sementara waktu agar nanti Barkley bisa kembali bertemu dengan Salt. Nah, rupanya Oscar akan memanfaatkan pertemuan itu untuk memanipulasi Salt demi memuluskan misi penaklukan si Devil. Keesokan harinya, Kate menemui Perdana Menteri Inggris yang bernama Harry. Melalui penyelidikannya bersama unit, Kate menemukan petunjuk bahwa Harry dan Oscar bekerja sama dalam program rahasia bernama Severance. Meski ditekan oleh Kate, Harry menolak buka mulut soal tujuan Severance. Namun jika melihat gestur Harry, Kate bisa menebak Severance ada kaitannya dengan si Devil. Seiring bergulirnya waktu, oknum unit dan tim utusan Oscar bekerja sama untuk melumpuhkan Barkley secara diam-diam. Tim Oscar lalu menyuntik Barkley dengan virus saat ia sedang hilang kesadaran. Begitu sudah bangun, Barkley bergegas menuju laut pesisir dan memanggil Salt seperti biasanya.
Selanjutnya, Barkley tidak mengetahui kalau tubuhnya telah disuntikkan oleh virus. Keesokan harinya, Barkley bisa kembali bertemu dengan Salt hingga mereka pun terlibat momen romantis. Tanpa mereka ketahui, reuni itu bisa terwujud karena Dominic berhasil mematikan alat pengganggu komunikasi si Devil untuk sementara. Lantas sebelum pergi, Salt menekankan bahwa masih ada waktu untuk mencegah perang antar manusia dan si Devil. Untuk itu, Salt menugaskan Barkley untuk segera meminta si Devil melakukan accord terhadap umat manusia. Sayangnya, Salt tidak mau menjelaskan makna accord demi mencegah masalah besar. Namun, Salt menjamin perang akan bisa dicegah jika si Devil bersedia melakukan accord. Setelah itu, Barkley dan tim Kate menyelidiki makna accord. Nah, secara harfiah, accord adalah keselarasan. Namun, makna accord bisa saja berbeda bagi kaum si Devil. Inilah sebabnya tim Kate menganggap permintaan accord sebagai pertaruhan beresiko tinggi. Pada akhirnya, tim Kate mengirimkan sinyal permintaan accord kepada si Devil, berharap accord adalah solusi efektif untuk mencegah perang. Hari demi hari pun terus berlanjut. Hingga saat itu, tim Kate belum mendapatkan respon dari si Devil soal permintaan accord. Dan anehnya, alat pantau unit menunjukkan aktivitas si Devil tiba-tiba berhenti total sejak beberapa hari terakhir. Seiring berjalannya waktu, publik digemparkan oleh penemuan banyak mayat si Devil di berbagai belahan dunia. Atas perintah Kate, ilmuwan unit meneliti mayat si Devil untuk kepentingan penyelidikan. Hasilnya terungkap bahwa si Devil tewas akibat terinfeksi virus yang tidak berpengaruh terhadap manusia. Mengejutkannya, virus yang sama telah menewaskan 90% dari total populasi si Devil. Dengan analisanya yang tajam, Kate kini mencurigai virus itu adalah bagian dari program rahasia Severance. Setelah itu, Barkley kembali menjadi wakil umat manusia dalam sesi terakhir negosiasi perdamaian. Lantas menjelang perundingan, Barkley diberitahu bahwa unit belum bisa membuktikan virus pembunuh si Devil adalah bagian dari Severance. Karena hal itu, semua hal terkait virus masih menjadi teka-teki. Memasuki waktu negosiasi, Salt datang sebagai wakil si Devil, kemungkinan karena Tide sudah tewas akibat virus. Salt lalu mengumumkan umat manusia berhasil memenangkan perang melawan si Devil. Kemenangan ini pun sudah bersifat mutlak karena si Devil sudah kehilangan 90% anggotanya dan tidak mampu lagi melawan. Sebagai bentuk bela sungkawa, pihak umat manusia menawarkan Palung Mariana sebagai rumah baru untuk si Devil yang tersisa, dan palung itu pun dijamin aman dari serangan manusia. Salt akhirnya menerima tawaran tersebut sambil menegaskan bahwa mulai sekarang kaum si Devil takut kepada umat manusia. Nah, rupanya rasa takut ini muncul sejak si Devil menemukan bukti bahwa virus diciptakan oleh manusia. Namun hingga sekarang si Devil tidak mengetahui siapa orang-orang yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran virus tersebut. Pada akhirnya, Salt meyakini suatu saat elemen air akan menghukum kejahatan manusia terhadap si Devil. Pasca negosiasi berakhir, Kate tidak sepenuhnya senang melihat kemenangan umat manusia. Alasannya, kemenangan itu diraih dengan cara membunuh sebagian besar si Devil. Lantas, tanpa sepengetahuan semua pihak, Oscar dan sekutunya membenarkan bahwa virus pembunuh si Devil adalah bagian dari Severance. Mereka pun menanam virus itu di dalam tubuh Barkley sehingga virus itu bisa memasuki tubuh Salt saat ia berciuman dengan Barkley. Dari sinilah Salt tanpa sadar menjadi sumber wabah virus pemusnah si Devil. Selang beberapa menit, semua orang termasuk Barkley melarikan diri dari lokasi karena kaca pembatas waterway tiba-tiba retak dan akan segera mengeluarkan air dalam jumlah yang besar. Setelah itu, Kate membawa pergi Barkley demi melindunginya dari serangan pendemo. Kate lalu mengantar Barkley ke pantai hingga ia pun kembali bertemu dengan Salt dalam suasana intim. Tak lama kemudian, Barkley terkejut karena ada insang yang tiba-tiba muncul di lehernya.
Salt lalu mengisyaratkan kemunculan insang pada leher Barkley adalah efek dari Accord. Nah, rupanya si Devil batal melakukan Accord terhadap umat manusia begitu mengetahui virus itu diciptakan oleh mereka. Salt akhirnya menjelaskan Accord adalah cara unik si Devil untuk berdamai dengan manusia. Berkat efek Accord, Barkley kini berubah menjadi manusia ikan dan bisa hidup di dalam laut bersama Salt dengan bebas. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series The War Between the Land and the Sea episode 1 sampai selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!